Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi penjualan toko kerajinan tangan berbasis web. Kelompok kami terdiri dari Farul Sidik, Muhammad Farel Alfiansa, dan India Salsabila. Kerajinan tangan merupakan salah satu bagian dari seni rupa yang sudah ada sejak lama, atau biasa disebut dengan handmade. Kerajinan tangan memiliki peluang pasar yang cukup baik di Indonesia, bahkan luar negeri. Produk kerajinan tangan pun bisa dibilang memiliki karya yang bersifat kreatif dan tidak pasaran. Untuk itu, website yang ditampilkan haruslah memiliki interface yang bagus, menarik, dan dinamis sesuai dengan bidang yang dikelola oleh sebuah toko. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Masalah yang pertama itu bagaimana membuat perencanaan interior yang sesuai dengan konsep infinity. Yang kedua, bagaimanakah menerapkan fungsi dan kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh sebuah pusat kerajinan tangan atau handmade. Ketiga, bagaimana merancang interior sebuah pusat kerajinan tangan yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada usernya. Dan yang terakhir, bagaimana membuat layanan prototipe sistem informasi dan promosi penjualan barang dalam usaha kerajinan tangan agar dapat menarik perhatian banyak konsumen. Lanjut, ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penulisan proposal ini adalah sistem ini hanya berupa prototipe, bisa memberikan informasi tentang usaha lain selain usaha kerajinan tangan. Yang kedua, prototipe aplikasi ini dibangun menggunakan PHP MyAdmin dan MySQL sebagai database-nya. Tujuannya itu yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mempromosikan usaha dengan barang-barang yang ditawarkan oleh setiap pengusaha kecil kepada masyarakat harus melalui masyarakat luas melalui media internet. Kerajinan tangan mempunyai manfaat. Manfaat dari kerajinan tangan ini adalah diharapkan masyarakat dapat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi mengenai penjualan barang-barang yang ditawarkan. Ada metode penelitian. Metode penelitian itu yang pertama, pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu mengenai penjualan barang-barang yang terkait. Dan yang kedua, perencanaan sistem. Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan aplikasi, pembuatan user interface aplikasi. Lalu yang ketiga, implementasi sistem. Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan analisis dan perencanaan yang telah dilakukan. Lalu yang keempat, pengujian. Pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian apakah implementasi telah sesuai dengan tujuan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Alfiansyah dari kelas 11 4B02. Saya akan menjelaskan bab 3, landasan teori. Yang pertama adalah teori pendukung. Teori pendukung dalam penelitian ini sangat diperlukan karena sebagai referensi untuk menunjang atau memperdalam pemahaman terhadap informasi-informasi yang disajikan. Kedua, sistem informasi. Sistem informasi merupakan alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengertian sistem. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang suatu sistem, akan lebih baik bila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari sistem itu sendiri. Adapun definisi sistem dari pendapat beberapa antara lain.
Menurut Michael JR dalam prasojo, sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Adapun karakteristik penting yang harus dimiliki oleh informasi seperti relevansi, akurat, ketepatan dan kelengkapan. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Disimpulkan bahwa internet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan antara jaringan komputer untuk dapat berkomunikasi di seluruh dunia. Website adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Selanjutnya, web server merupakan inti dari suatu website. Web server berfungsi sebagai pusat kontrol dari pengelolaan data website sehingga setiap instruksi yang diberikan oleh pemakai internet akan diolah dan selanjutnya dikembalikan lagi kepada pemakainya. Menyatakan bahwa web server merupakan perangkat lunak yang mengatur pemerintahan user dari browser dan hasilnya dikembalikan ke browser. PHP-MyAdmin. PHP yang merupakan singkatan dari Personal Home Pack Tools merupakan sebuah sumber bebas terbuka dari bahasa script. MySQL merupakan RDBMS atau server database yang mengelola database dengan cepat, menampung dalam jumlah sangat besar dan dapat diakses oleh banyak user. Kelebihan MySQL sebagai salah satu software yang banyak digunakan oleh sebagai kalangan, MySQL memiliki banyak sekali keunggulan. Berikut ini adalah beberapa keunggulan dan juga kelebihan DBMS MySQL. Yang pertama, merupakan salah satu software yang portable. Yang kedua, MySQL merupakan salah satu DMS yang open source. Ketiga, multi-user. Yang keempat, memiliki tipe data yang bervariasi. Yang kelima, memiliki fitur keamanan yang baik. Yang keenam, administratif tools yang lengkap. SAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program, berfungsi adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost. PHP-MyAdmin adalah suatu program open source yang berbasis web yang dibuat menggunakan aplikasi PHP. Program ini 14 digunakan untuk mengakses database MySQL. Database adalah kumpulan data yang berelasi secara logika dan sebuah deskripsi dari data tersebut yang didesain untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Database adalah sebuah tempat penyimpanan besar dari data yang digunakan secara terus-menerus oleh banyak departemen dan user. CMS atau Content Management System adalah sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para pengguna dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis tanpa sebelumnya dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis.
electric commerce merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web, internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya dari kelas 11 4B02 dengan jurusan Sistem Informasi di STIMIK Nusa Mandiri Jakarta dengan NIM 111800712. Saya akan menjelaskan tentang bagian bab 3, yaitu analisis dan perancangan sistem. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa sistem yang ada pada sistem informasi pemasaran berbasis website, sistem informasi penjualan toko kerajinan tangan. Analisa mengenai sistem yang sedang berjalan saat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menguraikan permasalahan yang ada pada toko kerajinan tangan. Dengan merancang suatu sistem penjualan berbasis web pada Scarlet Boutique diharapkan dapat menghasilkan informasi yang tepat guna, cepat, dan dapat bertransaksi online bagi para pelanggan. Selama ini, sistem yang diterapkan pada toko kerajinan tangan belum sepenuhnya dapat mendukung sistem kerja dan penyampaian informasi dan pemesanan suatu produk. Analisis masalah, update informasi yang dilakukan setiap ada info baru tentang produk terbaru atau tentang harga terbaru dari produk. Dalam penyampaian informasi-informasi tersebut disampaikan dalam website tersebut. Implementasi, analisa perangkat keras. Perangkat keras yang direkomendasikan untuk menjalankan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Perangkat keras yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan minimal yang harus terpenuhi antara lain prosesor minimal Intel Pentium atau yang sekelasnya, menggunakan RAM 512 MB, hard disk untuk media penyimpanan minimal 80 GB, mouse, keyboard, printer, dan monitor sebagai peralatan antarmuka. Kelima, kartu jaringan atau modem. Implementasi basis data. Implementasi basis data dilakukan dengan menggunakan bahasa SQL, di mana aplikasi pemrograman yang digunakan adalah MySQL. Implementasi antarmuka. Dalam bahasa pemrograman PHP, implementasi antarmuka dilakukan dengan sebuah web page yang berekstensi .php. Setiap halaman dalam perangkat lunak dibuat file program yang ditulis dengan berekstensi PHP. Implementasi perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun perancangan sistem informasi penjualan kerajinan tangan Mekar Asih, Patshop, antara lain MySQL, SAMPP, dan PHP. Sekian dari saya di bab 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bab keempat adalah penutup. Kesimpulan, kerajinan yang dibuat harus memiliki manfaat bagi dalam pembuatan sebuah kerajinan harus memperhatikan sebagai hal agar menambah nilai ekonomisnya kerajinan fungsi pakai dapat ditambah nilai keindahan atau hiasan. Dalam proses penambah nilai keindahan pada kerajinan fungsi pakai ada beberapa teknik seperti tenun, batik, jahit, aplikasi, dan lain-lain. Saran, semoga adanya proposal ini menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.